Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciani. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman seputaran bahwasanya ada beberapa hal yang harus aku sampaikan untuk bantuan sosial yang saat ini diberikan pemerintah untuk beberapa hal begitu. Jadi di sini aku akan membahas tentang bantuan BPUM UMKM dengan beberapa poin-poin penting yang saat ini sedang kita alami atau sedang masyarakat alami. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Dan yang baru bergabung, silahkan pantau terus channel ini karena kita akan memberikan info terbaru terupdate seputaran bantuan-bantuan sosial seperti BPUM UMKM, kemudian Kartu Prakerja, PNM Mekar, BLT, BST, dan bantuan-bantuan sosial lainnya akan kita bahas di channel YouTube ini. Nah, teman-teman semuanya silahkan simak dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip karena itu bisa menyebabkan gagal paham dan menyebabkan teman-teman itu kurang memahami tentang hal yang aku sampaikan di video-video di channel YouTube ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dan perlu kita semua ketahui tentang seputaran perkembangan BPUM UMKM untuk tahun 2021 dengan total nominal 1,2 juta rupiah yang itu akan langsung disalurkan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Nah, di sini aku akan membahas beberapa hal. Yang pertama, tentang seputaran simpang siur adanya pembukaan blokiran secara serentak yang akan dibuka oleh pemerintah pusat. Nah, di sini ada beberapa fakta tentang pembukaan blokiran serentak untuk dana BPUM UMKM sebesar 1,2 juta rupiah yang katanya pada tanggal 22 April 2021 itu akan dibuka secara massal atau secara serentak untuk seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah informasi yang akan pembukaan blokiran secara serentak ini benar atau tidak? Nah, jika betul, manakah buktinya? Nah, jika salah, manakah buktinya? Dan apa hal yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan proses pencairan dana 1,2 juta rupiah ini? Nah, seandainya jika tidak betul, apa yang harus teman-teman lakukan untuk mencairkan dana tersebut? Nah, yang kedua, bahwasanya ada di satu daerah itu mendapatkan dana bantuan secara merata untuk seluruh masyarakat di daerah tersebut. Nah, mereka tidak perlu daftar, semua masyarakat di daerah itu dipastikan dapat BPUM UMKM 1,2 juta rupiah. Nah, apakah itu termasuk daerahmu? Nah, daerah manakah tersebut? Apakah itu benar atau apakah itu hanya sebagai informasi yang simpang siur dari masyarakat? Apakah benar adanya di suatu daerah itu mendapat bantuan ini secara merata atau tidak? Kemudian ada lagi informasi tentang seputaran adanya bantuan BPUM UMKM untuk tahun 2021 itu berpeluang besar cair 2 kali. Nah, ini maksudnya bagaimana lagi ya? Kok bisa cair 2 kali? Nah, di sini aku akan jabarkan semua secara detail di video-video berikut ini. Nah, yang keempat, di sini akan kami jabarkan lagi tentang PNM Mekar itu sudah tidak lagi mengusulkan atau sebagai pengusul nama-nama nasabahnya untuk mendapatkan dana bantuan sebesar 1,2 juta rupiah. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, teman-teman, silahkan tonton video ini ya sampai selesai, simak penjabarannya. Dan jangan di-skip agar kita semua tidak gagal paham tentang informasi yang aku berikan beberapa poin tadi. Nah, untuk informasi pertama, biasanya ada proses
pemblokiran atau pembukaan pemblokiran secara serentak untuk dana bantuan BPUM UMKM 1,2 juta rupiah, yaitu terjadi pada tanggal 22 April 2021. Nah, di sini juga ada pengumumannya. Kami beritahukan kepada penerima BPUM UMKM BNI atau BRI sebesar 1,2 juta rupiah, mohon untuk stop ke bank untuk buka blokiran karena akan timbul kerumunan atau klaster COVID baru, karena Bank BNI atau BRI akan membuka blokiran bantuan secara otomatis mulai tanggal 22 April 2021 secara serentak di seluruh Indonesia. Nah, untuk informasi ini masih hoaks. Ini adalah informasi yang belum kita dapatkan resmi atau tidaknya. Jadi ini informasi masih hoaks ya teman-teman. Ini tidak benar. Karena kenapa? Itu tidak mungkin terjadi juga pembukaan blokiran secara serentak seperti yang sudah aku jelaskan di video aku yang ini. Bahwasanya kenapa? Karena di saat kita ingin mengambil dana bantuan, jika pemblokirannya sudah dibuka secara serentak, itu pasti semua teman-teman yang mendapatkan bantuan pasti langsung mengambil ke bank terdekat atau ke ATM terdekat. Itu pasti langsung melakukan penarikan di bank atau ATM terdekat. Nah, sementara di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman kumpulkan, persyaratan-persyaratannya seperti yang ini. Itu harus dikumpulkan karena ada persyaratan ini sangat penting sebagai pendukung oleh pemerintah. Jadi, saat teman-teman melakukan pembukaan blokiran, mau tidak mau teman-teman pasti mengurus surat-surat yang ada di sini. Karena data-data itu sangat diperlukan oleh pemerintah. Ada pengumpulan beberapa data yang prosesnya tidak bisa tanpa diblokir terlebih dahulu, karena jika pemblokiran telah dibuka, teman-teman pasti tidak akan mengantarkan data-data tersebut ke bank tempat teman-teman melakukan pengusulan dana bantuan BPUM UMKM ini. Nah, bagi teman-teman, jika teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan BPUM, silakan teman-teman urus dan segera buka blokiran ke bank. Nah, untuk PNM Mekar sudah ada ketentuannya, tidak perlu berdesak-desakan lagi karena jadwal sudah ditentukan. Lihat di video aku yang ini penjelasannya. Nah, jika teman-teman tidak mengambil dana bantuan tersebut, maka dana bantuan tersebut akan diserahkan ke kas negara. Kemudian untuk informasi yang kedua, bahwasanya ada di suatu daerah itu yang mendapatkan dana bantuan seluruhnya untuk masyarakatnya di suatu daerah itu. Nah, yaitu daerah Bunguran Timur, yaitu tepatnya di Kepulauan Natuna. Ini informasinya kami dapatkan dari masyarakat di sana, di mana bahwasanya di daerah tersebut itu penduduknya masih sedikit, sehingga dana bantuan yang akan disebarkan di seluruh Indonesia ini sangat banyak. Jadi, untuk itu, semua masyarakatnya mendapatkan dana bantuan tersebut secara merata, karena jumlah masyarakatnya di sana itu sangat-sangat sedikit, sementara bantuan yang akan disebarkan itu sangat-sangat banyak. Nah, untuk informasi yang ketiga, bahwasanya dana BPUM UMKM 2021 itu berpeluang besar cair 2 kali. Nah, sekali lagi aku tekankan kepada teman-teman, ini informasinya tidak benar sama sekali. Karena yang benarnya itu adalah BPUM UMKM 2021 dicairkan 2 tahap di tahun ini. Nah, tahap pertama pendaftaran dan penerimaan BPUM UMKM di tahun 2020, kemudian tahap kedua pendaftaran baru untuk tahun 2021. Bukan dicairkan 2 kali. Jadi ada pertanyaan lagi, misalnya buka lagi nanti untuk tahap berikutnya, apakah kami bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan dana bantuan? Nah, seperti kita berkaca untuk tahun 2020 kemarin, bisa aja terjadi teman-teman bisa mendapatkan dana bantuan itu lagi. Karena kenapa? 70% dana bantuan BPUM UMKM untuk tahun 2020 itu menerima lagi untuk tahun 2021, meskipun pendaftaran baru itu dibuka di tahun 2021. Lebih banyak anggotanya yang menerima untuk tahun 2020 dibandingkan dengan untuk pendaftar baru di tahun 2021.
Kemudian, informasi selanjutnya, apakah PNM Mekar itu sudah tidak lagi mengusulkan nasabahnya untuk mendapatkan dana bantuan 1,2 juta rupiah? Nah, ini informasinya betul ya teman-teman, karena ini informasinya juga sudah sangat-sangat lama. Di sini mereka menjelaskan hanya sebagai pemberi data penerima BPUM 2021 bahwa PNM Mekar itu hanya memberikan data saja untuk penerima BPUM 2021, tidak mengusulkan untuk penerima BPUM 2021. Nah, dia hanya sebagai pemberi data untuk penerima bantuan BPUM 2020, tidak mengusulkan untuk penerima BPUM 2021. Ini langsung ya teman-teman dikabarkan atau diberikan informasi oleh Kementerian Koperasi langsung. Untuk pendaftaran, bagi teman-teman semuanya yang belum mendaftar dalam mendapatkan dana bantuan 1,2 juta rupiah atau BPUM UMKM 2021, itu hanya bisa teman-teman lakukan melalui Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi UMKM terdekat di daerah teman-teman semuanya. Tidak datang ke PNM Mekar, karena mereka pasti akan menolak teman-teman jika teman-teman datang ke PNM Mekar. Jadi teman-teman itu hanya bisa mendaftar melalui offline, itu lewat Kementerian Koperasi UKM terdekat di daerah teman-teman masing-masing. Oke, sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang udah support, like, comment, and share. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.